definisi bahagia itu menurut gue, ya gue udah happy sekarang. Jadi gue nggak mau ada relationship terus gue jadi tambah ribet, nggak mau gue. Katanya konsep Indonesia nggak boleh kalah dengan Korea Selatan, harus keren gitu. Oke. Lu percaya nggak, optimis nggak itu akan Ya gue terjadi? sih ya gue tetap optimis tapi gue gak mau banyak berharap, itu aja sih. Glenn tetap ada, jadi Terosari tetap kita bertiga walaupun Glenn tuh ada kadang-kadang. Percaya nggak ada mafia di industri musik misalnya gitu? Oh iya. Maka lu temenin aja gangster nih. Gitu ya. Iya. Udah apain? Hmm. Trak-trak sendiri lawan gangster, lu yang lewat bro. Sekali lagi ya, la 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 la. Sandi Sondoro, wis. Nanda Persada. Nanda Persada. Gokil, brother gua nih. Akhirnya keundang juga ya. Yo. Mau ngomong apa kita? Ngobrol apa nih? Apa aja deh Nanda. Apa aja? Selalu. Ya kita ngobrol-ngobrol. Ya musik aja sih sebenarnya. Musik dan seks. Ya boleh lah. Sedikit lah. Musik dan happy. Happy ya. Iya, kita sering ngobrol ya tentang happy ya. Nih, gue basa-basi dulu. Apa lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Bermusik, terus nyiapin single terbaru. Single terbaru. Walaupun gue masih single. Hai. Di atas kertas. Ya. Di atas kertas. Ini namanya juga buat bisnis ya kan. Iya benar. Terus sibuk. Ya jadi maksudnya jalanin apa namanya kegiatan sama anak-anak gue. Itu aja sih. Anak sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anakku sehat juga enggak? Alhamdulillah. Itu sih paling penting. Terus kita sehat juga. Itu juga ya kan. Iya. Itu sering kita ngebahas tentang itu ya. Oh iya. The Dudes, kita sama The Dudes ya. Udah ya. Lu udah berapa lama udah? 2021. Masih fresh dong ya. Masih banyak belajar nih, Mas. Aku juga belajar sama lu, sama-sama belajar anak gitu. Sama-sama belajar. Sampai kapanpun gue akan belajar. Maksudnya gue sampai kapanpun gue adalah seorang murid sih menurut gue. Yang akan selalu belajar, karena kalau gue berhenti belajar berarti gue udah kelar. Gitu. Jangan dong ya kan. Gokil, karena karya-karya lu masih gokil sampai sekarang ya kan. Masa? Banyak gue bilang, malah makin Sandi Sondoro makin gokil auranya. Apa soulnya kalau show dia. Kenapa tuh? Rahasianya apa tuh? Karena hidup bebas gitu loh. Karena kita sebagai apa ya, di dunia entertainment ini ya harus stay free spirit. Bukan cuma di dunia entertainment ya. Nggak tahu ya. Kebetulan mungkin di sini gua harus bebas ngomong ngapain, professionality-nya. Saya buat sepanggung, gua because karena itu kan part of the shows ya. Kita ngobrol ya, kebetulan ya kita banyak fansnya cewek-cewek, mau diapain lagi, harus mungkin ya sedikit itu dia acting kan ya nggak sih. So karena kalau kita kaku nggak laku bro. Lu kaku tertakut gini lihat tuh dan cewek-cewek kan bro. Aura lu ke cewek-cewek kan ya sama kayak lu lah. Kagak. Sama kayak Nanda lah. Paling kacamatanya ya. Tembus pandang nih bro. Ini kelihatan nih. Ekstra. Nggak pakai kolor lu ya? Sporter. Kali rapi. Bola anjing. Ya gitu ndak. Jadi karena apa ya? Ya itu dia. Happy lu dengan kesendirian, dengan lu single. Duda single, lu happy? Alhamdulillah ya, lebih happy daripada sebelumnya. Lebih happy ketika gue masih menikah. Dan sekarang ya
gue lebih happy itu aja, alhamdulillah. Lu nggak ada rasa kangen misalnya, kan banyak teman-teman kita gitu ya gue sendiri deh gitu ya. Kadang rasa kayak gue pengen ada yang merhatiin, pengen ada yang ngurusin, ada yang bisa sharing gue ini gitu loh Pak. Kadang ada pertanyaan itu lu nggak ada perasaan pengen punya pasangan? Maksud lu gini, kalau lu ingin sharing gitu kan banyak juga teman-teman lu kan, maksudnya kenapa nggak bisa juga lu sharing dengan teman dekat lo, maksudnya kan banyak juga lu pasti punya ada beberapa teman dekat, dan intinya itu juga bisa lu lakukan dengan keadaan seperti ini menurut gua. Terus ya seperti yang gua lakukan juga, dan intinya kangen, gua gak ada kangen sih intinya, dengan kayak karena memang mungkin karena sejak usia 19 tuh gue kan ke Jerman. Udah 19 tahun lo ya Jerman ya? Gue ke Jerman untuk kuliah dan gue mandiri kan. Ya gue mandiri, gue udah terbiasa gue melakukan segala hal mandiri gitu. Gue mau masak, gue bersihin rumah segala macem, sampai bersihin WC pun gue bersihin sendiri, dan itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang, bener loh. Gue nggak, jadi gini. Seorang Sandi Sondoro. Iya. Lo tanya aja, tanya semua temen anak manajemen. Iya. Jadi gue juga sih. So kan kita itu bagus karena sisi positifnya adalah kita tetap gerak, dan kita kan udah nggak muda lagi. Jadi tetap keep moving, keep mobile. Itu yang buat kita kan sehat juga, persendian kita juga lebih sehat. Jadi kita terus bergerak, dan dari semua hal itu, segala hal yang saat ini ada di gue selalu melihat sisi positifnya aja gitu. Sampai orang bilang kan, wah lu lu kenapa nggak air pakai pembantu segala macam, lu pelit segala. Bukannya gue pelit, hari gini juga banyak orang-orang aneh gitu kan, barang gue juga banyak gue juga pernah kejadian gue nyimpen iPhone apa gitu, terus gue pergi, terus ada perbaikan, kebetulan gue nggak ada lemari waktu itu, nggak lemari yang bisa dikunci, terus gue iPhone gue hilang, terus ya udah. Yang bener loh. Iya. Wah. Terus gue tanya, nggak ada yang tahu sih, ada orang yang kerja bangunan lah. Terus ada yang gue minta dari manajemen waktu itu, udah lama, mungkin ada kali 8-9 tahun lalu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk lu bisa sendiri loh. Iyalah, gitu gue bersihin sendiri. Maksudnya bersihin rumah gue bisa sendiri, dan rumah gue kan nggak gede-gede, ya kecil rumah gue, dan masih bisa gue handle sendiri lah gitu. Happy lu dengan kondisi gitu ya? Happy banget gue. Terus kalau single sendiri itu gimana, kebutuhan biologis gimana tuh bro? Kebutuhan biologis gimana? Apa? All by myself. Itu juga. Gak ada salahnya kan? Gak ada salahnya. Oh, ada lagi lagunya, satu lagi. Apaan? Oh baby I masturbate every day. So itu kan kita manusia ya. So gak ada masalah juga. Kenapa orang kadang-kadang malu gitu. Ya swalayan gitu ya sih. So what? Dan intinya ya lo tau lah jawabannya sendiri apaan. Lo tau jawabannya sendiri apa. Karena kan itu kebutuhan. Ya iyalah, kita manusia. Iya. Kan orang kadang judgement ya. Terus orang kan gini loh, orang nggak banyak ngebahas tentang duda. Kehidupan duda tuh gimana sih? Kalau janda gitu kayaknya banyak ya, maksudnya maaf ya. Orang ngomong janda tuh gini. Orang nggak banyak nggak bahas tentang duda bro. Nah, kebetulan kita sama-sama duda nih ya kan. Ya makanya tadi gue pengen sharing gitu ya, versi lu, versi gue ya mungkin beda gitu. Tapi ya gue banyak belajar juga sih dari cerita lo yang tadi kita ngobrol sebelum syuting. Iya. Ya gue juga belajar juga ya, dan intinya nggak ada yang kurang kok dengan kehidupan gue yang sekarang gitu. Maksudnya kadang kan
Kita udah oke, cuman kita nyari-nyari sendiri apa sih yang kurang oke. Ya. Nah, definisi bahagia tuh lo gimana versi lo? Definisi bahagia itu menurut gue ya, kalau di gue ya gue bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Oke. Terus juga itulah maksudnya, gue bisa melakukan hal yang gue mau gitu loh. Free spirit. Ya itu aja sih. Dan bagian intinya apabila kita sudah bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Oke. Lu bisa melakukan apa yang lo mau gitu. Nah, kalau konsep relationship atau pernikahan lagi gitu itu sesuatu yang bikin lo akan lebih happy apa enggak sih kira-kira? Gue nggak tahu. Yang pasti dalam kondisi sekarang enggak, lu udah happy. Gue nggak tahu. Dan kayaknya ya gue udah happy sekarang. Saat ini gue happy. Jadi gue nggak mau ada relationship terus gue jadi tambah ribet, nggak mau gue. Ribet. Kan kita gue udah pernah nikah dan gue tahu gimana nikah. Dan ada keterikatan di situ. Mau nikahnya gue apa enggak? Ada keterikatan, ada suatu yang lu harus saling mentoleransi, ya kan, kayak gitu-gitu. Dan ya kan lu tahu sendiri gimana menikah kan? Gimana ribetnya lu tahu sendiri kan? Lagi kerja di luar malam, apalagi itu di entertainment. Ya kan? Itulah dia gue sih saat ini nggak kepikiran ke situ dan gue nggak tahu deh, kayaknya belum pikir untuk ke situ gitu. Gue mikirin gue berkarya aja lah. Gue mikirin gue cari duit buat anak-anak gue, buat ibu gue masih ada. Kemudian gue itu. Gue bebas mau kemana, terserah gue. Mau tiba-tiba gue mau kerja sama tiba-tiba gue besok ada fungsi terbang misalnya, katakan I don't know kemana. Kan nggak ada ya networking ya kan, nggak ada tiba-tiba ya itu networking ya kan, lobbying kadang kita tiba-tiba ke karena gini, gue sendiri gue nggak pernah ngatur-ngatur orang gitu, istilahnya orangnya pernah dekat sama gue cewek gitu ya. Pernah gue kamu ini kamu itu kamu saya mau kamu begini begitu, nggak pernah. Jadi gue pengennya kalaupun ada orang yang dekat sama gue ya gue begitu juga kayak gue gimana gue ke dia gitu. Oke. Gue gak pernah, gue jarang juga cemburu gue. Gitu ya? Iya. Lu jarang cemburu? Nah jarang. Ya paling gue nanya gitu siapa saya. Mungkin lu harus punya mental mungkin agak sedikit terdengar sedikit banal atau sedikit berlebihan. Mungkin paling enak kalau lu udah punya mindset udah kayak porn star. Porn star? Iya, lu udah sampai. Kalau udah sampai situ lu gitu ya? Yang gak tahu. So, ya tapi orang mungkin mau ngejudge gue kayak apa terserah ya. Nah, lu peduli gak sih dengan judgement orang terus? Gue gak pernah jahat sama orang, itu aja. Itu aja. Yang penting terserah dia mau ngejudge. Kalau orang di judgement, wah sendoro bandel, wah sama cewek-cewek. Ya itu cuman orang-orang yang ngirim sama gue. Anjir. Kalau orang yang suka sama gue pasti dia Kalau yang gak suka sama gue pasti orang-orang yang jealous sama gue yang ngirim. Itu aja, capek. Simple as that. Ya kalau gak suka sama lo berarti dia ngirim sama lo. Gitu ya? Bener. Iya. Bener gak? Iya. Jangan-jangan yang jelekin itu dia pengen kayak lu ya? Bener, biasa kayak gitu dia punya, biasanya orang-orang yang nggak puas sama kehidupannya, dia tidak menjalankan apa yang dia mau biasanya, terus orang-orang yang ya nggak happy dengan kehidupannya, apa yang tidak bahagia dengan apa yang mereka jalankan. Makanya mereka kebanyakan ngurusin orang. Iya. Dan ya single parents itu duda juga ya struggling juga ya. Maksudnya ya kan orang kalau janda itu struggling, dia begini nih, sama juga ya, cowok juga sama lah, manusia kan kita kan, maksudnya ya harus disamain juga dong mas. Coba selalu dipikir duda lebih enak daripada janda. Duda lebih enak daripada janda gitu.
Mungkin tergantung di mana dia berada ya mungkin, dan di mana dan budayanya mungkin ya, culture-nya. Mungkin kalau di timur kodratnya perempuan sama kodratnya laki itu beda gitu ya. Walaupun di western juga, kebetulan kan gue juga dari umur 19 tahun sampai sekarang gue tinggal di Berlin, terus bolak-balik di sini ke Indonesia dan Berlin. Kalau gue mau ngomongin budaya western yang spesifik ya di Berlin dan di Germany itu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana ya nggak ada yang ngurusin pada ngurusin status gitu. Iya, pada intinya karena mereka memang budaya mereka emang nggak suka ngurusin orang lain gitu. Ini karena gini, gue nanya gini, sorry, ada banyak netizen kan gue posting kan, gue mau podcast sama lo, ada titipan pertanyaan nggak? Kayak nanya tuh, kapan nikah lagi? Masa? Iya. Terus sekarang ceweknya siapa? Nyokap gue aja gak nanya bro. Nyokap gue gak nanya. Gue kapan gue nikah lagi? Serius gue? Iya. Pertanyaannya banyak gitu. Banyak yang nanya karya lu, kapan rilis lagu baru. Banyak. Di Spotify banyak yang nanya juga. Tapi banyak pertanyaan itu, makanya gue bilang netizen kita ya, masyarakat kita masih. Tapi mungkin gue yang sisi positifnya yang gue lihat adalah mereka kayaknya sayang sama gue. Itu aja. Sih. Terima kasih udah nanyain. Cuman gue nggak tahu kapan, doain aja. Doain agak aja. politis sih kayaknya. Agak politis ya. Aduh. Gue mau nanya deh, kok Trio Lestari tuh masih ada nggak sih? Trio Lestari masih eksis, jadi tetap Tompi sama gua dan almarhum Glenn Fredly. Jadi kita tetap Glenn tetap ada, jadi Trio Lestari tetap kita bertiga, walaupun Glenn tuh ada kadang-kadang. Ya, maksudnya Glenn tetap gue personal Trio Lestari. Gitu. Gue juga ngerasa loh, kayak dia kayak masih ada loh. Nah iya makanya kan. Kayak kangen ya. Kita pasti kangen sama dia. Dia orang baik lah, teman kita segala macam, perjuangan dia terhadap industri musik gokil. Tapi kayak dia masih ada gitu. Iya, kayak nggak percaya. Maksudnya gue sedih juga, cuman kok tetep kayaknya dia ada aja gitu. Gue sedih tapi ya tetap percaya dia he lives forever gitu. Glenn ya, dengan karya-karyanya sampai sekarang juga masih diputar terus. Emang keren, emang he's one of the greatest ya. Oh jadi Trio Lestari masih ada? Ya masih ada. Dan kalau ada orang memanggil Trio Lestari manggung bisa? Bisa, kita udah sering beberapa kali setelah kepergian almarhum. Ya kita tetap Tompi sama gua, terus kadang-kadang ada featuring 1 atau 2 artis lainnya, kayak waktu itu pernah sama David Bayu, dan Yura, itu berempat. Oh Yura? Iya, terus waktu itu sama Rio Febrian dan Rizky Febian. Terus sisanya biasanya kita berdua. Ya tergantung permintaan gitu. Nah, lu mau ngelamar? Jadi juga. Anaknya boleh juga nih. Pas lu Trio Lestari. Berat bro. Tom boleh juga nih Tom. Kita ajak. Berat. Gue dibawa bayang-bayang bunga mampus. Tapi jangan lupa kacamata ya. Oh kita kan mau bikin grup itu. The Dudes. The Dudes atau Dudas nih. Apa enaknya, The Dudes apa Dudas ya? Dudas sudah ada bukan deh? Udah ada belum sih? Dudas? Udah ada. Siapa? Hah? Itu Dudas -1. Jadi dia Dudas namanya. Kata siapa lo? Dudas -1. Jadi enggak ada. The Dudas. Tapi The Dudas -1. Jadi -1-nya tuh Raffi. Masuk, oke. Gitu. -1-nya Raffi. Jadi ada Boril, ada Gading, siapa lagi ya? Desta. Kalau nggak salah. Raffi. Ya udah kita sayangan aja deh. Raffi. Karena dia -1. Kita live. Aja. Enggak bercanda. Oke. Bercanda. Yang mau gabung di Dudas, ayo Mas Ari, mungkin Mas Ari Lasso. Ya kan? Emang udah juga? Udah. Udah. Kawan kita udah. Ya enggak apa-apa deh. Apalagi ya Gading.
Garing boleh tarik aja Garing lagi. Gading pasti dia seneng nyanyi kan. Bisa tuh. Bisa Siapa lagi ya? bro. Andre Kayaknya OTW belum. deh. Iya. OTW. Aduh, Mas Andre, maaf. Sorry. Kirain udah, belum ya? Pending ya kan. Agak nge-lag. Iya. Bisa kita bikin single beneran. Boleh. Karya. Iya dong. Iya, tapi yang apa namanya? Genre gimana? Disco gitu kayaknya asik. Disco. Disco kayak bikin kayak 70s gitu. Ya gak sih? Maksudnya kayak om-om senang kita bro jatuhnya bro. So what man? So what? Itu yang disenengin sama Eco. Oh iya bener. Oh iya. Enggak kan buat jualan nih kan. The Dudes apa The Gaduns nih? Jangan kalau Gaduns. Jangan Gaduns. Jangan. Enggak kesannya ya kan. The Dudes enggak apa juga sih. The Dudes. Ini beneran loh. Jadiin loh. Ayo. Ya Mas Ari. Disco. Gading. Iya kan? Disco. Kayak model kayak good times. This good time. Deng kita. Who knows? Ya kan? Asik juga tuh. Gading bisa. Pokoknya happy. Tapi Ari Lasso bro. Mau nggak tuh deh? Cocok gak ya? Hah? Ntar dia salsa lagi. Mas Ari. Mas Ari. Kangen gue sama dia. Gue tadi mau ngundang juga. Harusnya bareng. Kapan ntar nextnya sama dia. Ayo. Begitu jadi nih kan. Ari Lasso. Coba ntar gue bikin dulu. Gue bikin dulu bagannya. Bikin bagannya dulu. Kita apa namanya, kita launch di sini lah. Launch di sini 45 Sketsanya, movement ada ya kan. 45 movement. Sarana prasarana ada bro. Kita berkarya bro, happy ya kan. The Dudes. Oke, gue lagi mikirin nih. Langsung nih, ya kan? Oke, siap. Oke, siap. Jadi ya, tos ya. Dudes Jadi ya. Sorry, salah. Siap. Jadi kan itu kalau gini. Jadi dong. Kan? Oh, mantep. Iya. Jadi 3 lu nih, lu, Ari, ini gua. Gading. Oh Gading 4 ya? 4. Lasso nih agak mesti bujukin dulu nih karena masih baru launching kan dia. Baru launching. Saya belum. Emang udah official? Official. Oke. Ya udah. Welcome to the club. Aduh, macam gitu. Mas Ari. Sorry bro. Ya begitulah hidup ya gak? Ya benar. Itulah makanya The Dudes. Itulah kehidupan para. Tapi gini, lu bahagia sekarang apa kemarin? Waktu lu masih menikah? Jujur. Gua agak nyubi soal itu. Nyubi. Gua masih agak labil sih terus terang masih labil gue. Labil gue. Jadi lu belum tahu nih jawabannya. Belum jejak nih gue nih. Tapi jadi ada kayak gue lagi banyak belajar dari lu nih justru. Maksudnya ya yang disebut dengan bahagia itu harus bagian diri sendiri dulu. Kalau ada komitmen, relationship harus mengakomodir itu. Gue pernah di fase gue menyadari dari kegagalan gue pertama itu, gue mungkin belum jadi pasangan yang baik. Love language gue tidak bagus, gue tidak ekspresif sama pasangan gue waktu itu. Super sekali. Gue sadar itu kekurangan gue itu. Nah, gue coba di yang berikutnya tuh lebih ekspresif, gue lebih memperlihatkan gandeng tangannya, perangkul dia sebagai pasangan, terus posting sosmed gitu. Dan tuh kayaknya masih kurang aja kekurangan gue sampai gue bukan pasangan yang baik ya, apa gue banyak kurang, apa gue mending sendiri aja dulu deh gitu. Itu. Tapi gue sekarang sih ya sendiri. Lo happy nggak? Sekarang kayaknya gue happy. Nice, good. Ya udah gitu aja. Gitu aja ya. Iya. Karena kita mau launching single. Itu dia. The Dudes itu ya. Yoi, yang penting happy. Yang penting happy ya. Iya kan. Happy karena kesehatan itu dimulai dari kebahagiaan kita gitu, kebahagiaan inner happiness kita kan.
Terus ya sebenarnya itulah yang membuat kita tetap sehat gitu. Psikis ya. Psikis ya. Iya, umur kita juga sih. Hah? Umur kita kan Lolita, bro. Hai. Itu baru, lu berapa sih? 27 ya? Gocap gue. Lolita, ngaku, bro. Jangan ngaku dong. Lolos 50 tahun gue. Iya. Lolita. Sama dong. Yoi, tapi bawah. Woi. Kayu Nabi Musa. Kayu, bro. Lu juga kan? Iya dong. Iya nggak? Sama dong. Itu dia ya kan. Nabi Nuh. Perahunya, kayunya. Ya kan? Yoi. Lu tahu kan kuatnya kayak apa? Apalagi sekarang ada Abah Otong, bro. Hah? Abah Otong. Itu top. Lu ngiklanin ya? Gue kaget nih. Teman-teman kita. Teman-teman kita. Seleb, bro. Ya kan. Cerita sama gue. Bro, ada Abah Otong. Apaan tuh? Gedein, panjangin, keras, tahan lama, bla 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 bla. Testimoni lah ya kan. Ya kan. Oke katanya. Teman kita inisialnya Charlie gitu. Dia kasih tahu. Enggak, kalau itu dia dua pernah ngomong di media. Jadi wajar, ada kalau di media. Gue tanya ada efek sampingnya enggak? Enggak, bro, aman, bro. Paling efek depan, bro. Iya, yang depan. Iya. Akhirnya itulah. Nah, lu ikutan jadinya? Enggak. Iya. Aduh. Tapi buat apa? Nah, malu jadi ganti Nanda si Freddy. Tapi akhirnya gue berpikir, buat apa juga ya? Solo karir. Kan banyak teman-teman buat ya kan trial. Relawan. Relawan banyak relawannya. Bukan di politik doang ya relawannya. Iya. Relawan lu banyak gak, bro? Hah? Relawan lu? Relawan Sandi Sondoro. Aduh. Temen banyak temen. Temen ya. Temen tuh ya bahasanya temen ya. Banyak ya? Ada berapa ribu? Oh, yolo itu. Ratusan lah ya. Ya, iya kan nggak harus begitu juga kadang-kadang. Intinya enggak begitu juga tuh. Maksudnya begitu juga tuh. Main kartu, domino, iya. Kodok. Catur. Catur. Iya kan? Iya. Kadang main QQ. Udah kayak politisi nih, jago malesnya. By the way nih, gue mau masuk lagi ke industri musik. Seorang Sandi Sondoro kan gokil ya karyanya. Nah, gue mulai tentang royalti musik dah. Royalti musik sekarang menurut lu udah bener belum sih? Di Indonesia? Kayaknya belum ya, maksudnya yang gue dapat itu juga ya nggak sebanyak misalnya streamingnya segini kayaknya gue dapatnya kayaknya nggak belum sesuai kayaknya. Jadi lo nggak percaya, maksudnya ini kan banyak musik bilang gue nggak percaya gue dapat sekian, mestinya gue dapat gede karena logikanya yang nyanyiin lagu di karaoke gitu banyak, itu dia, yang streaming banyak, yang view banyak. Gitu. Cuma itu dia, maksudnya kayak untuk kayak mindset yang wah kalau begini kita udah kaya raya, enggak juga sih, maksudnya gue bukan untuk kaya rayanya itu loh, intinya supaya uang itu kan bisa memudahkan banyak hal ya, bukan untuk jadi gimana gitu. Dan kalau kita cuman terpaku untuk bisa punya satu karya terus pecah terus kaya raya, kecenderungan untuk nggak berkarya lagi besar gitu ya, ya nggak sih? Jadi kurang. Tapi di luar negeri kan orang banyak musisi internasional yang kaya raya dengan royaltinya. Iya, tapi mungkin kalau di sini, di luar negeri di mana nih? Mungkin spesifik, mungkin karena gue tinggal di Jerman.
Yang gue akan bahas mungkin di Jerman ya. Nah, gimana tuh di sana? Di Jerman udah berjalan dengan cukup baik ya. Artinya walaupun gue dengar-dengar juga si GEMA ini jadi badan royalti nasionalnya itu GEMA namanya di sana. GEMA, GEMA, badan hak ciptanya. Yang gue dengar juga adalah gimana-gimananya lah dengan yang nggak jujur 100% juga gitu yang gue dengar. Tapi somehow duit yang didapat sama yang turun ke artisnya gede ya jumlahnya. Gede. Jadi per kuartal gitu. Setahun dapat 3 kali ya. Oke. Terus tapi nilainya gede tuh ya. Dapat. Ya kalau memang sering diputar di radio, karena di sana di radio kalau radio memutar lagu kita, radio bayar. Sini kan enggak. Gitu. Iya. Okay. Jadi royaltinya sering dari situ. Jadi di music video kita diputar di TV itu kita dapat duit. Tapi karena gue udah dari tahun 2009 kan gue lebih banyak berkarir di sini. Gue kadang balik juga ya ada beberapa gigs gitu ya. Maksudnya sejak 2009 itu sampai sekarang. Jadi gue sebenarnya udah ada beberapa gigs. Gigs. Oh, gigs. Wah, lu ngomong gigs. Enggak, tadi gue denger acok lo. Wah, mentang-mentang ada sama Abotong nih lagi nih. Jangan sombong lo. Ada gigs juga di sana ya? Gigs. Oke. Ya, dan di sini lebih seru sih. Jadi mungkin di sini royalti memang berantakan. Cuma pengennya sih memang sebaiknya harus dibenerin. Ya, lebih plus juga ya. Plus juga di sini kan. Iya. Plus di sini musik di mana-mana gitu, live music. Jadi ada acara ini tiap minggu gue lihat di Jakarta, di seluruh Indonesia. Ada di universitas, di SMA ini, ada pensi ini, di Berlin tuh nggak pernah gue lihat ada. Terus di sekolah mana terus ngundang artis papan atas di Jerman, terus main di situ ada iklannya. Mereka main cuman event, maksudnya kalau ada ini mereka ada satu artis nih baru rilis album, dia tur deh mungkin sebulan tur sekeliling Jerman, terus habis itu udah, terus mungkin tampil di TV, ada panggilan ya untuk promo segala macem. Terus kalau yang rame tuh kalau musik tuh kalau udah masuk summer, udah mau ini musim panas, nah baru tuh ada musik di ada festival. Kalau winter berarti jarang ya? Lebih banyak sini. Lebih banyak di sini. Panggungan jarang. Makanya, jadi tapi ketolong dari royalti di sana. Bisa. Oke. Lebih ketolong royalti, tapi kalau gue sebagai musisi, gue sih pengennya main ya. Kalau musisi beneran tuh, maksudnya gue pengen lebih banyak main. Di sini banyak main dan duit kan dapat juga dari kita live music. Tapi ya kita nggak bisa, you can always get what you want gitu. Dan kita nggak bisa mau, sometimes you can have everything. Lo mau yang ini nggak bisa. Lo mau yang royaltinya jalan tapi ini juga jalan, nggak bisa juga. Jadi somehow nggak bener, maksudnya ini nggak bener juga. Cuman nah, lu percaya nggak nih? Ini kan nih pemerintahan baru nih. Banyak pejabat baru, ya ekonomi kreatif lah. Lu percaya nggak, menaruh harapan nggak nih pemerintahan baru nih akan lebih baik nanti nih sistemnya di industri kreatif? Karena ada juga teman kita dari seleb jadi utusan khusus bidang ekonomi kreatif, bidang ada staf khusus untuk industri kreatif kan, generasi muda gitu ya. Inisialnya teman kita juga, inisialnya Yofi Widianto, Raffi Ahmad gitu. Mas Dhani ada kan? Dhani juga. Mas Dhani di DPR. Oh, oke. Nah juga teman-teman kita di legislatif juga banyak ya kan.
Mas Dhani, Once di Sama DPR Once ya ada. kan. Nah mungkin di DPR Dhani sama Once bisa collab juga bikin single baru. Nggak gitu ya? Nggak apa-apa juga sih. Maksudnya reunian lagi Iya, gitu. iya, iya. Ya, artinya kan maksudnya mungkin bisa ada perubahan. Teman-teman kita banyak di DPR atau di pemerintahan gitu. Mungkin akan lebih baik ke depan, misalnya tentang royaltinya, tata kelola industri musiknya, atau kata konsep Indonesia nggak boleh kalah dengan Korea Selatan, harus keren gitu. Lu percaya nggak, optimis nggak itu akan terjadi? Gue tetap optimis, tapi gue nggak mau banyak berharap, itu aja sih. Oke. Dan selama belum lihat hasilnya. Ya itu dia, dan selama yang penting gue sehat aja sih, gue bisa main musik. Oke. So mungkin teman-teman yang ini kita bisa saling bantu juga, cuman ya gimana? Apa karena ini negara mafia, bro? gitu ya, lu iyalah, emang negara mafia, mau diapain? Oke. Gue buka aja. Berat ya? Gangster, bro. It's gangster country. Mafia industri, lu percaya Apa kan? semua juga banyak sih, bro. Semua udah kebanyakan gangster ya. Iya, gue pernah juga ngobrol sama El kan, gue bilang, lu percaya nggak ada mafia di industri musik misalnya gitu? Oh iya. Maka lu temenin aja gangster nih. Gitu ya? Iya. Udah apain? Trak-trak sendiri lawan gangster, lu yang lewat, bro. Wah, segawat itu ya? Nggak tahu gue. Oke. Walaupun teman-teman kita nih udah punya power nih. Ya, apakah mereka akan jadi bagian dari itu apa melakukan perubahan? Gue nggak tahu, karena gue bukan mereka ya. Gue nggak tahu, dan gue nggak banyak berharap, cuman tetap optimis. Tapi intinya udah complicated masalahnya sih, udah susah, udah kayak kabel gulung tuh yang ini susah bro ngurusinya. Iya, cuman ya tetap aja berharap tetap ya, nggak boleh putus harapan ya. Cuman intinya jangan terlalu banyak berharap dalam segala hal ya. Dalam kehidupan gue juga gitu, maksudnya jangan terlalu banyak berharap, lo mendingan ya berharap sama diri lu. Ya maksudnya apa yang sekarang kita lakukan ya kita jalanin aja. Kalau menurut lu lembaganya yang harus dirubah atau orangnya, misalnya kayak LMK itu masih perlu atau enggak sih gitu, atau harus diganti dengan orang yang lebih bersih lah? Gue nggak tahu ya, kalau di sini kan banyak banget, karena di sana cuman ya itu dia dari Gema, kemudian Gema itu ke publisher. Oke. Gema kan cuma satu, jadi Barang Hak Cipta itu cuma ada satu kalau nggak salah di Jerman, nasional itu. Kalau kita kan banyak tuh, ada ini itu segala macam, nggak tahu. Potongan. Ya nggak tahu, karena di sana cuma satu, jadi lebih yang ngontrol cuma satu, si Gema itu. Terus itu baru dia ngoper duitnya ke publisher di mana kita terdaftar lagu kita. Kemudian publisher motong. Jadi dari sana juga nggak langsung ke kita. Tapi lebih simpel gitu ya, kayaknya lebih terorganize dengan terkontrol gitu ya. Ya mungkin juga karena mungkin Jerman juga negaranya lebih kecil daripada sini kali ya. Penduduknya aja cuman kalau nggak salah masih 80 juta mungkin. Kita udah 280 apa 260 juta. Jadi emang nggak gampang sih Indonesia, bro. Terus ya apa ya? Tapi semoga lah ya lebih baik. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Cuman nggak usah banyak berharap tuh aja. Ya buat teman-teman yang sedang yang menjabatnya, kita menggantungkan harapan nih. Karena jangan sampai kita pesimis lagi lah. Ini sekali lagi pokoknya pesimis tidak terjadi nih. Wah. Yang penting kita pikirin kita diri sendiri deh, kita sehat dulu deh. Iya, beneran. Kita sehat, kita bisa berkarya, udah bisa jalan live music, dapat duit, ngerti nggak? Kan kita emang ya, kalau gue emang nafkah gue di situ. Mungkin dapat royalti, cuman nggak bisa ngandalin royalti ya. Kecuali royalti sama ya kayak artis-artis yang emang keren tuh di digital udah kuat apa ya. Namanya streamingnya di Spotify ratusan juta, lagunya udah gila, itu masuk itu duit, hebat.
Nah, soal ngomong panggungan nih, bro. Kemarin katanya Chris Martin jatuh tuh lagi. Oh iya. Dia lagi konser, ya kan, Coldplay. Ada nur pisang kali itu. Pleset kali pisang kali ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Itu nggak blocking atau apa? Itu biasa gitu kayak kemarin si Rian Masif tuh hampir kena fire tuh, dia lagi nyanyi terus dari bawah. Serius lo? Iya, bus. Gue telepon kan. Wah gila lo, bahaya banget itu anjing. Jadi dia bilang, "Tuh kenapa bisa kayak gitu, bro?" Gue bilang gitu. Wah, itu gawat mas. Gue itu katanya kena sebenarnya. Untung gue pakai jaket kulit. Jadi itu kalau nggak pakai jaket kulit habis. Iya itu kan. Dus di bawah tuh, fire. Wah gila lo. Gokil. Dia nggak diinfokan sebelumnya. Lu nggak blocking atau apa? Nah biasanya katanya roadband itu ngebrief. Ini nanti pas lagu ini jangan gitu. Stage manajernya gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa, pokoknya terjadi tuh sampai lumayan viral juga, rame-rame juga, gitu. Jadi, nah kalau kayak gitu-gitu kan siapa yang bertanggung jawab? Maksudnya dari pihak penyelenggara nih misalnya gitu ya. Misalnya klien apakah dari performers, artisnya atau penyelenggara? Dulu kan ya tergantung sih kalau misalnya awalnya tidak di kontrak lu ada nggak? Misalnya gini, misalnya lu lagi manggung, ada kecelakaan yang bukan kesalahan lu nih, misalnya lampu jatuh amit-amit, lampu jatuh kayak dulu pernah terjadi sama Syarani kalau nggak salah. Oh ya Allah. Kalau nggak salah ya, Mbak Syarani itu lampu par jatuh. Nah itu yang bertanggung jawab siapa? Apakah IO, promotor atau orang lighting itu masih ini? Makanya di kontrak. Ya yang jelas bukan kita yang tanggung jawab ya. Yang jelas mereka lah. Ya pelajari juga maksudnya biar di kontrak tuh jelas gitu ya kan, kontrak. Kerjasama dengan penyelenggara harus ada yang tanggung jawab. Biasanya pasti jelas sih kayaknya iya nggak sih? Gue sih belum pernah sedetail itu, cuman kayaknya biasanya seperti itu. Nah kalau lu pengalaman manggung lu yang apa yang misalnya yang pernah yang lucu atau yang kecelakaan atau apa yang berkesan pernah lu manggung gitu selama ini? Digrepe gitu misalnya. Hah? Pernah apa ya? Enggak sih, tiba-tiba lagi nyanyi senyumanmu grup. Apa ya? Coba. Bro apa bro? Masalahnya yang nge-grup tuh bukan cewek. Oh. Nek. Apa ya, nggak sama ini biasa-biasa aja maksudnya. Alhamdulillah ya, maksudnya belum pernah terjadi dan insya Allah nggak akan pernah terjadi ya kayak gitu. Gue selalu waspada gitu, serem gitu lihat kalau apalagi kalau yang nggak terlalu terang gitu. Tapi bro, pelecehan itu beberapa kali terjadi tuh. Pernah ada tuh. Jadi lagi manggung kalau nggak salah atau setelah manggung itu ya fans kali ya saking excited megang nyentuh apa segala macam. So nggak apa-apa gitu sih. I don't know. Lu nggak apa-apa. Hah? Lu nggak apa di grup gitu nggak apa-apa lu. Ya semesta barang di grup nggak asik juga kali gitu. Ya I don't know, kayak mungkin dia mental lu mesti kayak mentalnya Motley Crue. Asik. Kan nggak ada yang tahu sekarang Motley Crue siapa. Kalau dikit-dikit pegang ya udahlah ya. It's the part of the show. Asal mungkin kalau megang ini sih terus gini itu nggak apa-apa juga sih menurut gua. Selalu nggak nyakar terus megang kemaluan bagaimana kan. Lu tiba-tiba itu aneh. itu nggak benar lah. Gini teh gini gini tidak. Nah, itu berlebihan sih, itu nggak benar. Maksud gue ya itu nggak benar sih. Cuman kalau ada beberapa temen musisi yang dia memposting ketidaknyamanannya. Tapi kan nggak di apa namanya area terlarang juga enggak. Tapi dia memposting tuh merasa tuh. Ya kali bro. Apa beda generasi kali ya? Lu bisa jadi. Gue mau ngebahas tentang gap generation. Gua kalau gini
Ya emang kadang-kadang ya mereka begitu yang emang fanatik. Ya mau diapain lagi udah disyukuri aja sih. Berarti dia ya kita harus memandang dari segi positifnya ya mungkin ya anggap aja dia sayang sama kita lah gitu aja. Asal enggak seperti tadi yang gue bilang itu. Aja ya pokoknya maksudnya. So berarti dia sayang sama lu, dia suka sama lu. So they're your fans. Kan tadi lu bilang apa enggak? Iya, gue lupa. Iya, artinya lu positif aja menanggapi itu ya. Iya. Enggak apa ya? Ya musisi-musisi yang sensian dan mental health bro. Sekarang mental health bro. Iya. Generasi ya. Iya. Tapi kita nggak bisa ngomong karena kita nggak bisa gimana sama mereka karena anak-anak kita kan Gen-Z juga tuh. Itu dia. Iya. Mana kita gimana kasih pengertian ke mereka aja, maksudnya ya udah kalau misalnya gimana it's just that's life. Terus juga ya kayak anak gua aja misalnya latihan basket itu kayak cepet banget gitu kayak di pelatihnya kan kayak terus gua kan nonton gitu sekarang dia kayak serius banget terus sampai pas lagi breaknya gitu dia kayak wah sendirian gitu terus gua sampai bilang kalau misalnya kayak gitu ya gini aja, nggak usah terlalu don't take it too serious gitu, jangan terlalu diambil karena kasihan kamu sendiri, aku bilang gitu kan. Saya bilang ya kalau gitu coach bilang apa, oke, coach siap, itu aja. Lagu lu yang paling lu suka apa dan lagu yang paling lu sendiri yang lu nggak suka apa? Yang lagu yang gua nggak suka kan ada orang gitu kayak Mas Dhani kan pernah bilang gue paling nggak suka lagu apa, tapi itu yang paling laku. Gitu. Enggak sih, gue suka semua, maksudnya gue suka semua lagu-lagu gue. Cuman yang paling gue suka mungkin Down on the Streets, banyak juga sih, cuman lagunya lagunya berat sih. Oh, gara-gara sebotol minuman, bukan? Enggak. Jadi itu lagu apa namanya, perjalanan hidup gue sih sebenarnya. Oh. Iya, yeah, Down on the Streets. Mainin dong. Hah? Boleh dong, sini dong, mainin dong. Main. Nyanyi dong, saya nyanyi, oke. Yes, gokil. Kapan lagi nih mahal ini? Heran. Makasih Mas. Ini Down on the Streets apa lagu single terbaru nih? Down on the Streets dulu kali ya. Yoi. Colokin dulu nih. Down on the street, the place where I'm from, where I can lean on my faith, the place I was born. Down on the street, I get the lessons of love. I get twisted and wrong. So many times I will be, forever I'll be living my life down on the streets. I will be, forever I'll be feeling my soul down on the streets. Life is so real, wild like jungles. It's the right place to learn. Down on the street, I taste the pain and the bitterness. Ooh, joy and happiness. I rise and fall, yeah. I will be, forever I'll be living my life down on the streets. I will be, forever I'll be feeling my soul.
streets. Down on the streets. Hey. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Forever I'll be living my life down on the streets. I will be, forever I'll be feeling my soul down on the streets. Down on the streets, yeah. Oh, down on the streets. Down on the streets, yeah. Hey. Lama tuh lagu. Oke, sekarang mainin lagu single terbaru ya. Itu Down the Streets. Gue terus 2000 berapa ya? 2000. Gila. Itu tentang hidup lo. Itu perjalanan hidup ya, karena gue banyak di jalanan dan gue gak tidur di jalanan, cuman gue cari nafkah di jalanan. Itu gue di Berlin. Ini lagu terbaru aja nih. Oke. Gila tiba-tiba cinta, moment. Siap. Oke. Buat Nanda nih, Nanda ceritanya lagi lagi jalan, lagi ada di suatu tempat, Nanda ketemu cewek. Asik. Kau cantik, sungguh manis, baru saja ku kenal. Di suatu momen yang tak biasa, suaramu yang indah di saat kau bernyanyi membuat jantungku berdebar. Kau bawa daku terbang, melayang indah bersama angan-angan. Oh, tiba-tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya. Tiba-tiba aku jatuh cinta. Wah, berjuta-juta rasanya. Kau bawa diriku terbang bersama bintang-bintang. Hey, yeah, tiba-tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya. Tiba-tiba aku jatuh cinta. Oh, berjuta-juta rasanya. Oh, berjuta-juta rasanya. Dan ku harap kau juga jatuh cinta. Dan ku harap kau juga jatuh cinta. Yeah, yeah. Tiba-tiba
Aku jatuh cinta, berjuta rasanya, betapa indahnya. Yeah, yeah, yeah. Aku jatuh cinta, berjuta rasanya, betapa indahnya. Tiba, oh tiba, aku jatuh cinta. Oh berjuta-juta rasanya. Yeah, 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 yeah. Oh berjuta-juta rasanya. Bu-bu-bu-bu. La 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 la. Semua ikutan. La 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 la. Sekali lagi ya. La 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 la. La 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 la. Oh 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 yeah. Hey, gila. Buat Nanda. Thank you bro. Gokil. Hey bro. Anjir. The dudes. Thank you bro. Sama-sama bro. Sandi Sondoro. Anak Persada. Oh. Thank you.